Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan Jumat kali ini kami menyampaikan khutbah dengan tema tips memilih pesantren. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Juni tepatnya, para orang tua disibukkan dengan kegiatan mencarikan tempat pendidikan putra-putrinya. Dan seperti biasanya setiap tahun selalu timbul permasalahan dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait para orang tua yang akan memasukkan anaknya di sekolahan negeri. Salah satunya, mereka terkendala dengan masalah zonasi atau jarak jauh dekat rumah dengan sekolahan yang dituju. Di sisi yang lain, ada juga orang tua yang mempunyai keinginan untuk menyekolahkan sekaligus mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren. Hal ini tentu mempunyai tujuan agar mereka mendapatkan asupan materi pendidikan agama sekaligus materi umum yang seimbang. Hal ini menjadi satu alasan kuat karena zaman semakin maju dan nilai agama sudah mulai jauh dari lintasan kehidupan. Pesantren dipilih menjadi salah satu tempat untuk menempa anak-anak dan generasi penerus karena lembaga asli Indonesia ini telah mampu melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pemimpin negeri ini, mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan Wakil Presiden hari ini, Dr. Honoris Causa Ma'ruf Amin. Mereka adalah alumni dari pondok pesantren. Pertanyaannya kemudian adalah, setelah munculnya kasus pesantren Az-Zaitun dengan permasalahannya, para orang tua paling tidak menjadi agak ragu dan sejenak berpikir, apakah anak-anak saya akan saya masukkan pesantren yang notabene kiai atau pengasuhnya bermasalah, sebagaimana pesantren yang sedang ramai diperbincangkan hari ini. Padahal tidak semua pesantren kondisinya seperti pesantren Az-Zaitun. Masih banyak pesantren-pesantren yang tidak demikian. Oleh karenanya perlu kami sampaikan dalam mimbar ini, tetaplah mencintai pesantren selama pesantren itu memegang prinsip-prinsip agama yang benar. Apabila para orang tua mau memasukkan putra-putrinya ke pesantren, maka berhati-hatilah dan jangan asal memilih pesantren. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada beberapa tips sekaitan dengan bagaimana memilih pesantren yang selamat dari paparan terorisme atau radikalisme. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Pusat
M. Ali Ramdhani, ia mengingatkan kepada para orang tua agar tidak khawatir menitipkan anaknya di pondok pesantren. Karena pondok pesantren adalah tempat yang aman, layak dan tepat untuk pengembangan anak bangsa. Namun dia juga mengingatkan agar para orang tua mengetahui dan mencermati arkanul ma'had atau rukun pesantren yang harus dipenuhi oleh pesantren tersebut. Secara lebih jelas di bawah ini akan kami sampaikan arkanul ma'had tersebut, bahwa pondok pesantren yang aman dan tepat untuk anak-anak dan generasi kita adalah: yang pertama, pesantren harus mempunyai kiai sebagai figur teladan sekaligus pengasuh yang membimbing santri. Posisi kiai ini sangat penting karena dialah orang yang kita percaya untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita. Oleh karenanya, para orang tua harus melihat sanad keilmuan kiai tersebut. Dari mana dia mondoknya, siapa guru yang membimbingnya. Hal itu perlu diketahui agar sebagai orang tua tenang menitipkan anak kepadanya. Yang kedua, pesantren harus mempunyai tempat untuk mukim atau tinggal bersama-sama santri lain. Tempat ini digunakan selain sebagai tempat bernaung, juga digunakan untuk keperluan mengaji, bersosialisasi, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ketiga, pesantren mempunyai fasilitas masjid atau musola sebagai sarana melakukan ibadah secara berjamaah. Hal ini menjadi sangat penting karena selain fungsi pesantren sebagai tempat menimba asupan materi agama atau tafaqquh fiddin, pesantren juga berfungsi untuk menetapkan karakter atau pembiasaan ibadah seperti sholat berjamaah, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Yang keempat, pesantren mempunyai kajian dan pembelajaran kitab kuning. Kitab kuning menjadi bahan ajar wajib yang harus ada di pesantren. Kitab kuning menjadi satu-satunya bahan ajar yang mengajarkan para santri bagaimana menerapkan kaidah gramatika Arab, nahwu dan shorof yang telah dipelajari. Dialah laboratorium untuk mengukur kecakapan para santri dalam menerapkan teori dan meraih pemahaman secara simultan. Lewat kitab kuning, para santri juga diajarkan bahwasanya dasar hukum Islam tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi masih ada dasar lain dalam menerapkan hukum Islam tersebut. Lewat pembelajaran kitab kuning, santri terlatih untuk memahami dan toleran terhadap perbedaan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kelima, pesantren harus bersifat inklusif atau terbuka, bukan eksklusif atau tertutup. Artinya, pesantren yang benar adalah pesantren yang memperbolehkan masyarakat untuk melihat bangunannya, materi dan kurikulum yang diajarkannya, juga memperbolehkan orang tua santri untuk menengok dan menjenguk putra-putrinya. Yang keenam, pesantren harus mempunyai komitmen kebangsaan yang kuat dan nasionalisme, karena sejarah perjuangan bangsa tidak bisa lepas dari kontribusi pesantren. Orang tua perlu memastikan pesantren yang dipilih adalah lembaga pendidikan yang mendidik patriotisme dan cinta tanah air. Pertanyaannya adalah bagaimana orang tua bisa melihat komitmen tersebut? Sekarang ini dunia semakin terbuka. Maka untuk mengetahui komitmen kebangsaan dan nasionalisme bisa dilihat dari statement kiai dan para pengasuhnya, visi dan misi pesantren, baik lewat media sosial atau kepada siapa saja yang mengetahui secara mendalam profil pesantren tersebut. Kaitannya dengan pesantren yang dekat dengan nasionalisme dan komitmen kebangsaan yang kuat, salah satunya dibuktikan dengan adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Resolusi jihad itu telah mengobarkan semangat umat Islam,
khususnya warga Nahdien, untuk mengusir sekutu yang ingin kembali menguasai republik ini. Resolusi inilah yang mengilhami peristiwa 10 November 1945 atau Hari Pahlawan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 dan hari ini oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Santri. Nasionalisme lain adalah diciptakannya lagu Yalal Wonton oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang mempunyai makna cinta tanah air Indonesia dan kesiapan para pemuda mengusir para penjajah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah pesantren yang seharusnya memupuk persatuan dan kesatuan, bukan malah mendirikan negara di atas negara. Pesan yang terakhir, tetap cintai pesantren dan berhati-hati serta waspada ketika memilihnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mu'takifuna al-kiram, ittaqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, kasih sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi menyayangi kami di waktu kecil kami. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa min hafizil Qur'an wa min ahlil ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair wa min ahlil tughyan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami menjadi ahli Al-Quran, ahli membacanya, ahli menghafalnya, ahli memahami isi dan mengamalkannya. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah generasi-generasi kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.